Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Nurul Fadila. Saya mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam semester 4 dengan NIM 2442014023. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas terkait teori pembelajaran kognitif yang dimana seseorang ini akan belajar melalui proses berpikir dan mengelola informasi di dalam pikirannya. Nah, adapun pengertian dari pembelajaran kognitif itu sendiri adalah jadi pembelajaran kognitif itu adalah proses belajar yang melibatkan aktivitas mental seperti berpikir, terus memahami, mengingat, dan juga mengolah informasi. Nah, belajar ini tidak hanya dilihat dari perilakunya saja, tetapi bagaimana proses dalam pikiran seseorang ini. Nah, belajar ini terjadi melalui proses dari pengelolaan informasi, terus informasi diterima, dan lalu disimpan dalam memori. Jadi seperti yang kita tahu, pembelajaran kognitif ini tidak hanya dilihat dari perilakunya aja, tapi bagaimana proses dalam pikiran tersebut terbentuk. Nah, yang dimana pertama-tama kan informasi diterima oleh panca indera, nah lalu dipahami dan dihubungkan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Nah, jadi setelah informasi itu tersimpan di dalam memori untuk digunakan kembali di masa mendatang. Nah, yang dimana informasi yang diterima itu tadi tidak langsung disimpan, tetapi melewati beberapa tahap dan sebelum akhirnya bisa dipakai dalam jangka yang panjang. Selanjutnya ada tahapan memori. Nah, tahapan memori itu ada 3. Yang pertama itu ada register sensorik, yaitu menerima rangsangan. Yang kedua memori kerja, mengolah informasi. Yang ketiga adalah memori jangka panjang, yaitu menyimpan informasi. Pertama itu ada namanya register sensorik, yaitu menerima rangsangan. Nah, jadi informasi yang masuk tadi melalui panca indera, yaitu melihat, terus mendengar, dan juga membaca itu cuma bertahan sementara. Karena informasi ini pasti diperhatikan lagi dan akan diproses lebih lanjut. Jadi nggak semua informasi itu bisa langsung diterima gitu ya. Nah, terus yang kedua itu yang namanya memori kerja, yaitu mengelola informasi. Nah, jadi informasi yang sudah didapat dari panca indera itu tadi akan masuk ke memori kerja yang akan diolah di dalam pikiran agar individu ini bisa memahami dan juga menghubungkan dengan pengetahuan yang sebelumnya. Nah, jadi ketika individu ini sudah mendapatkan informasi dari pengetahuan yang baru, dia akan mencoba mengaitkannya dengan pengetahuannya yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, memori jangka panjang, yaitu menyimpan informasi yang dimana informasi yang sudah dipahami, yang sudah dihubungkan ini akan disimpan di dalam memori atau ingatan agar dapat diingat kembali dan digunakan di saat dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ada yang namanya perhatian dan motivasi kerja. Apa itu perhatian? Nah, jadi perhatian ini menentukan informasi yang diproses, yang dimana nggak semua informasi ini akan diproses, hanya informasi tertentu saja ataupun yang diperhatikan saja yang akan masuk ke memori kerja. Jadi di otak itu kita bakal memilah-milah lagi nih mana informasi yang bakal disimpan atau diolah dan mana yang akan terlupakan. Nah, terus yang kedua ada yang namanya memori kerja. Nah, memori kerja ini sifatnya terbatas, jadi perlu adanya pengulangan dan latihan agar informasi itu tidak mudah hilang. Dan yang ketiga perlu latihan agar ya nggak hilang itu tadi. Nah, karena informasi ini akan dapat bertahan lama ketika sering diulang, maka informasi ini akan kuat tersimpan di dalam ingatan. Contohnya ketika kita membaca buku. Nah, kalau kita cuma baca sekali aja, kita tuh kayak bakalan kurang paham, kurang ngerti. Nah, tetapi ketika kita membacanya berulang kali lalu memahaminya, nah maka kita itu akan lebih paham bahwa oh ini maksud dari buku ini, oh ini makna dari buku ini, seperti itu. Selanjutnya ada namanya memori jangka panjang. Nah, jadi memori jangka panjang ini adalah tempat kita menyimpan informasi dengan waktu yang cukup lama. Nah, kapasitasnya itu cukup besar dan menjadi pusat pengetahuan yang dimiliki manusia. Nah, dia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada yang namanya episodik, yaitu pengalaman pribadi. Nah, jadi memori atau pengalaman tentang kejadian yang pernah dialami oleh diri individu. Contohnya itu seperti kita ini akan mengingat hari pertama kita masuk sekolah atau mungkin hari ulang tahun kita. Terus yang kedua ada namanya semantik, yaitu konsep dan fakta, memori tentang pengetahuan umum, konsep dan juga fakta. Nah, jadi dimana hal ini tuh kayak udah jadi apa ya, hal yang umum gitu ya, hal yang alami. Dimana kita tuh mengetahui ini bahwa 2 tambah 2 itu sama dengan 4, 1 tambah 1 itu sama dengan 2 gitu. Hal yang basic gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada namanya prosedural atau keterampilan, dimana prosedural ini adalah memori yang berhubungan dengan kemampuan ataupun keterampilan melakukan sesuatu. Nah, terus yang ketiga itu namanya prosedural ataupun keterampilan, yaitu memori yang berhubungan dengan kemampuan atau keterampilan melakukan sesuatu. Nah, contohnya itu ketika kita belajar naik sepeda. Nah, kita tuh udah tahu cara naik sepeda itu tuh dengan kayu, terus dengan dipegang setirnya dan lain sebagainya. Ataupun contoh lainnya, misalnya ketika kita datang ke bioskop, nah kita tuh udah megang tiketnya dan kita tuh bahkan ingat-ingat terus nih, bangku tempat duduk aku itu bangku nomor A 20 misalnya. Tapi ketika kita telah duduk, otomatis angka itu hilang gitu. Nah, kenapa? Karena ini adalah memori prosedural yang tersimpan lama. Selanjutnya ada yang namanya teori penting. Nah, yang pertama itu ada yang namanya teori skema. Nah, jadi teori skema ini adalah pengetahuan yang tersusun di dalam bentuk jaringan yang saling terhubung.
dan informasi baru itu akan lebih mudah dipahami jika dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Contohnya ketika siswa itu belajar tentang hewan mamalia. Nah, mereka ini akan mencoba mengaitkan hewan tersebut dengan bahwa hewan mamalia itu adalah hewan yang ada di darat, hewan yang tinggal di darat seperti kucing, terus anjing, kuda, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada namanya tingkat pemrosesan, yaitu semakin dalam memahami suatu informasi, maka semakin lama informasi tersebut diingat, jadi tidak sekadar dihafal. Contohnya itu ketika ingin memahami konsep pelajaran nih, itu tuh akan lebih tahan lama dibandingkan hanya dengan menghafal saja tanpa mengerti. Nah, jadi ketika kita ingin belajar nih, kita tuh cuma menghafal aja, itu tuh pasti bakalan cuma sebentar aja kan di dalam memori kita. Nah, tetapi ketika kita memahami itu pasti bakalan beda banget. Jadi kita tuh akan tahu bahwa buku ini maknanya itu seperti ini, jadi kita tuh akan memahami. Nah, hal itu tuh akan lebih lama tersimpan di dalam otak, dan itu akan masuk ke dalam memori yang sifatnya itu jangka panjang, karena kita tuh akan lebih lama menyimpan informasi yang kita pahami dibandingkan yang hanya kita hafal saja. Nah, terus yang ketiga itu namanya kode ganda, yaitu belajar lebih efektif jika menggunakan kombinasi visual seperti gambar dan juga dan verbal, yaitu kata. Nah, ini benar banget, yang dimana anak-anak itu lebih dominan senang belajar itu dengan hal-hal yang sifatnya visual, kayak gambar animasi, gambar kartun, dan lain sebagainya. Jadi guru itu nggak hanya menjelaskan tentang dengan menggunakan kata saja, tapi bisa menggunakan contoh gambar, visual, kartun, dan lain sebagainya. Di sini yang peran otak. Nah, jadi otak ini akan memproses dan menyimpan informasi yang diterima, yaitu dengan mengolah, lalu menyimpannya, yang diperoleh saat belajar. Terus setiap bagian di otak itu tuh punya fungsi yang berbeda-beda, kayak ada yang berpikir, terus mengingat, dan juga mengatur emosi. Jadi masing-masing itu punya perannya ya, punya fungsinya yang berbeda-beda. Terus ada juga namanya proses belajar ini akan dapat memperkuat hubungan antara sel otak, sehingga kemampuan berpikir dan mengingat itu menjadi lebih baik. Nah, jadi otak ini jadi dia tidak hanya cuma berpikir saja ya, tapi dia akan mencoba menerima dulu, lalu dia mengelola, dan dia akan menyimpan informasi tersebut di dalam pikiran. Nah, yang dimana fungsinya itu tadi berbeda-beda, ada yang bagian mengingat, ada yang bagian yang mengatur emosi, dan lain sebagainya. Nah, contohnya itu misalnya ada dua siswa, yang pertama itu yang ahli di bidang matematika, dan yang satunya itu dia masih pemula. Nah, ketika mereka diberikan soal yang sama, nah siswa yang ahli matematika ini dia tuh menjawab lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan siswa yang masih pemula ini. Karena apa? Karena si siswa yang ahli di bidang matematika ini dia itu sudah terbiasa dengan soal-soal tersebut, dia sering berlatih, dia sering belajar, seperti itu. Nah, adapun implikasi teori pembelajaran kognitif ini dalam dunia pembelajaran ataupun pendidikan. Yang pertama itu namanya menarik perhatian siswa. Nah, jadi mungkin dari guru bisa memulai pelajaran itu dengan pertanyaan ataupun ice breaking dan video-video singkat agar para siswa ini tuh dapat siap sebelum mereka itu dihadapkan dengan soal-soal ataupun pembelajaran lainnya. Terus yang kedua itu hubungkan dengan pengalaman sebelumnya. Nah, jadi materi itu bisa mungkin disesuaikan dengan pengalaman dari siswanya. Contohnya ketika ingin belajar ekonomi, mungkin bisa dikaitkan dengan perdagangan ataupun jual beli ataupun cerita pendek lainnya. Terus yang ketiga itu gunakan visual dan verbal. Nah, jadi guru itu nggak hanya memberikan pembelajaran itu yang sifatnya verbal itu dengan kata-kata, mungkin bisa juga dengan visual, jadi dengan gambar, kartun, video singkat, ilustrasi, seperti itu. Terus yang keempat, berikan waktu untuk berpikir dan juga latihan. Nah, jadi ketika siswa ini sudah diberikan soal, maka perlu juga diberikan waktu untuk pengerjaannya. Misalnya untuk satu soal itu dikasih waktu mungkin 3 atau sampai 5 menit gitu. Karena ketika otak itu sudah mulai menerima informasi, dia juga butuh waktu untuk mengelola informasi tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah ciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah, jadi belajar itu nggak hanya monoton yang cuma dari satu pihak aja gitu yang berbicara. Mungkin juga guru bisa melibatkan siswa-siswanya untuk berbicara, jadi nggak hanya cuma dari satu pihak saja. Pembelajaran kognitif ini menekankan bahwa belajar itu nggak hanya proses mental yang aktif saja, tetapi perhatian, memori, dan juga cara mengelola informasinya itu sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Dengan menggunakan strategi ini, proses belajar itu bisa menjadi lebih efektif dari apa yang kita pelajari sebelumnya, dari bagaimana cara peran dari otak, terus pengelolaan informasi melalui otak, terus strateginya, terus implikasinya, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa perkembangan kognitif ini sangat berpengaruh untuk individu ataupun di masa anak kecil hingga dewasa. Karena apa? Karena otak ini akan bekerja tiap harinya, mulai dari kayak
tadi itu dia akan ditangkap oleh panca indera, baik itu melihat, mendengar, membaca dan sebagainya. Jadi otak itu tuh punya fungsi yang berbeda-beda ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Artinya pembelajaran kognitif ini adalah untuk memahami bahwa otak itu nggak hanya berpikir saja, tetapi juga bagaimana ia mengelola, memproses, dan menerima informasi untuk jangka yang panjang. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia adalah tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari materi ini, dari apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.